Yuk bertemu kembali dengan kita Boy Manajemen. Sarana edukasi dan informasi tentang dunia perayaman. Ya. Ya, selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan kita Boy Manajemen. Ya. Sudah lama sekali ya. Hampir berapa bulan ya teman-teman kita tidak berjumpa, tidak menyapa teman-teman di sahabat-sahabat Facebook, TikTok maupun YouTube kita Boy Manajemen ya. Karena kita memiliki kesibukan baru, yakni punya kantin di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Jombang, yakni kita namai Kedai Boy. Iya, ini anak kita juga ikut ya teman-teman. Iya. Jadi Kedai Boy ya. Kemarin ada sebuah pertanyaan di salah satu teman kita ya. Nah, seperti ini pertanyaannya teman-teman. Ya, pertanyaannya seperti ini. Bang, apa kurang lebih seperti ini ya Bang, kalimatnya. Setiap kita membeli ayam ya, kenapa terutama indukan betina ya, indukan betina atau betina yang sudah produksi atau persiapan bertelur lagi ya. Contoh seperti ini ya, ini kan di kandang kita lagi bertelur. Nah, yang satunya sudah bertelur terus berhenti. Nah, ini katakanlah mau diambil orang ya. Banyak sekali teman-teman yang menginformasikan, loh pindah kandang itu kok susah sekali ya untuk bertelur ya, atau kok lama sekali untuk tidak bertelur lagi. Jadi itu ya. Oke, kita jawab satu-satu ya. Pertama yakni perawatan ya. Pertama itu kita bahas perawatan. Nah, ayam yang dari juragan awal atau pemilik terdahulu atau ayam ini dari orang lain ya. Nah, itu memiliki treatment atau perawatan atau bahasanya pola asuh, pola apa ya? Budidaya atau penangkaran ini berbeda. Pertama, kalau di ayam kita, ini biasanya kita kasih makan di sore hari, katakanlah seperti itu, dengan kapasitas per ekor adalah 100 gram umpamanya. Nah, ngasih makannya tiap sore ya. Delala atau pas di juragan baru atau pembeli baru, ayam ini tidak diberi makan pada pagi hari. Dia dikasih makan 3 kali katakanlah, pagi, sore, sama malam. Nah, dia mengalami perubahan perawatan ya, yang perawatan pemberian makan. Nah, otomatis dia melakukan adaptasi. Yang nomor 2, dia biasanya dalam satu kandang perawatannya dia hanya sendiri ya, betinanya sendiri, jantan satu ya, satu pasang satu kandang. Dengan di juragan barunya, satu kandang ini dia ada 3 sampai 4 betina, sedangkan jantannya ada 2. Otomatis si ayam melakukan adaptasi pada suasana baru. Sini adik-adik ini. Sini aja.
Dicocok ayam kok, dicocok ayam ya. Perubahan kondisi skala psikologisnya ya, ini kita ikat ya teman-teman biar tidak lari karena kandangnya sudah tidak ada ya ini ya. Jadi dia memiliki perubahan kebiasaan yang terjadi di kandang lamanya, otomatis dia melakukan adaptasi. Siapa tahu di kandang baru dia kalah mendominasi ya teman-teman, kayak kalah mendominasi dari ayam-ayam yang lama. Dari ayam-ayam lama, ayam yang baru ini butuh adaptasi dengan lingkungan, dengan ayam-ayam yang lain. Otomatis dia yang seharusnya langsung produksi paling lama 1 bulan ya, paling cepat 2 minggu, dia melakukan adaptasi ini lama ya, karena faktor pakan, pemberian pakan, faktor lingkungan, faktor populasi kandang ya. Yang kedua yakni adalah kandang itu sendiri ya teman-teman. Kalau di kandang pertama, kalau di kita indukan itu kita pakai sistem postal ya, sistem postal di mana kandang dengan alas pasir ya teman-teman. Lah di kandang barunya dia tidak menggunakan alas pasir, tetapi dengan kandang panggung atau kandang umbaran yang tanah biasa ya, tanah seperti itu ya teman-teman, bukan pasir tapi tanah biasa. Secara naluriah dia juga akan melakukan adaptasi. Sini aja sini ya, melakukan adaptasi ya. Jadi itu yang nomor 3, suhu ya. Kalau di udara kandang lama suhunya sangat sejuk bagi mereka ya, bagi mereka, atau kita setting sejuk. Tiba-tiba suhu di kandang baru ini dia mengalami perubahan yang signifikan ya. Menurut si ayam, kandang itu bikin dia tidak nyaman, entah itu sirkulasi udara, entah itu temperatur, entah itu tingkat kepadatan populasi kandangnya ya. Jadi itu nomor 4 yakni pakan ya. Ya, pakan. Contoh kita di kandang indukan, pakan kita terdiri dari 3, jagung, dedak, kadang ada apa ya, tepung kacang hijau ya, kacang hijau, kadang ditambahi sama pur pedaging atau pur petelur. Jadi itu. Nah, secara otomatis dia dari kecil sampai dia bertelur di kandang lama seperti itu. Nah, tiba-tiba di kandang baru dia hanya diberi pakan dedak dan nasi ya. Alhasil si ayam ini mogok alias demo. Oh, apa nak? Sini. Awas jatuh nak. Ya. Ayam ini melakukan aksi demo, aksi boykot, di mana dia tidak mau bertelur. Karena apa? Astagfirullahaladzim. Makanan yang selama ini dia terima selama dia anakan sampai remaja, bahkan sampai dewasa, dia pakannya tercukupi menurut dia ya, versi dia. Tiba-tiba di kandang baru pakannya berbeda. Secara otomatis dia mengalami stres ya. Nah, stres untuk nelur. Nah, maka dia tidak mau bertelur lagi ya teman.
bahkan sampai 5 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun up. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Nah, selanjutnya di kandang memiliki suhu yang terlalu panas, ya. Suhu yang terlalu panas, dia mengalami dehidrasi, ya. Kandangnya lembab, wah itu juga teman-teman. Nah, pengaruh juga teman-teman. Ayam tidak mau produksi. Niatnya kita beli indukan, ya, indukan semacam ini. Tiba-tiba dia tidak mau. Alhasil banyak sekali breeder-breeder di luaran sana merasa, waduh saya ditipu, merasa putus asa, merasa tidak berjodoh, padahal banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi si ayam tidak mau bertelur lagi. Jadi pahami, sekali lagi pahami konteks dalam budidaya. Dalam budidaya itu sederhana teman-teman. Awas dah. Ayo berdiri. Oh iya berdiri. Ya. Pertama pastikan dulu dia indukan masih sehat atau tidak. Pola perawatannya seperti apa, pakannya seperti apa, kandangnya seperti apa, gitu. Setelah itu populasinya di kandang ada berapa, ya. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang non teknis, ya. Seperti apa? Lingkungan, apakah ada predator atau tidak. Karena apa? Mohon maaf, kalau ayam mau bertelur tapi dia stres karena ada predator, dia tidak mau bertelur, ya teman-teman. Pernah dulu kita kedatangan biawak, dia ketakutan, tiap malam dia ketakutan, alhasil dia mogok bertelur, ya. Jadi itu teman-teman. Jadi buat teman-teman peternak yang masih terkendala pada indukan yang tidak mau bertelur, ya, maka faktor-faktor yang saya sebutkan tadi mohon untuk diamati dan dipelajari apakah sudah sesuai dengan jurlam, ya, kalau bahasa dulu jurlam, juragan lama. Nah, seperti apa perawatannya, bagaimana ayamnya, pemberian pakan, kandangnya, populasinya, gitu. Jadi biar apa? Kalau kita beri induk, dia tidak lama-lama untuk meneruskan. Ya, seperti ini. Dia adalah salah satu anakan dari cucu Enzu, ya, cucu Enzu. Ini anaknya, cucunya. Nah, induknya ini, ya, ibunya, ya, ibunya ini anak Enzu. Dia memiliki daya reproduksi yang sangat tinggi, ya, hampir 1 tahun, ya, hampir 1 tahun. Dia produksi telur hampir tidak berhenti, ya. Berhenti hanya jeda 2-3 hari. Setelah itu bertelur lagi. Dan ini terbukti hampir di semua teman-teman yang punya saudaranya ini, semuanya mengatakan kewalahan dalam menetaskan telurnya, ya teman-teman. Ya, menetaskan telurnya. Karena apa? Tingkat produktivitasnya tinggi. Ya, karena apa? Kita dari kecil kita beri nutrisi untuk persiapan telur dari usia 1,5 bulan sampai 5 bulan. Makanya banyak sekali yang bertanya, Bang, berapa usia samu bertelur? Ya macam-macam, Bang. Ya, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada 9 bulan, ada yang 1 tahun up. Ya, tergantung tingkat birainya si ayam, ya. Kalau dia birainya tinggi,
eh, dia di sini ya, ini ada kloaka ya, tempat supi turang kloakai ya. Ini sudah membuka, maka persiapan bertelur pasti akan segera hadir ya. Jadi itu ya teman-teman. Oke, itu dari kita. Sayangnya kita bilang sempoa.